Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan dari fawaid dari hadis Abi Shuraih Khuwailid bin Amr Al-Khuzai Al-Adawi radhiyallahu an. Kita meminta dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat dengan ilmu sebagaimana apa yang Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, hadis yang kita bahas ini tentang haramnya berperang di Mekah dan tentang kesucian Mekah, ya, tentang kesucian kota Mekah. Kita ulangi sedikit hadisnya dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr Al-Khuzai Al-Adawi. Ia berkata kepada Amr bin Sa'id ibn al-As ketika mengutus pasukan ke Mekah. Ia berkata, "I'dzan li ayyuhal amir an uhadditsaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath." Izinkan aku wahai amir untuk menghabarkan sebuah hadis kepada engkau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari kedua dari Fathu Mekah. Fasami'athu udhunaya, yang aku atau yang didengar oleh dua telingaku, wa wa'ahu qalbi, yang dipahami oleh hatiku, wa absarathu ainaya, dan aku langsung melihatnya dengan dua mataku, hina takallama bihi, ketika beliau menyampaikannya, annahu hamidallaha wa athna alaih, bahwasanya ia memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian dia berkata, inna Makkah harramaha Allah. Sesungguhnya Mekah adalah kota yang disucikan oleh Allah. Walam yuharrimhan nas, dan bukan manusia yang menyucikannya. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhiri, maka tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir an yasfika biha daman, menumpahkan darah di Mekah, wala ya'dida biha syajaratan, tidak boleh juga menebang pohonnya. Fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang yang membolehkan berperang di Mekah dengan alasan rukhsahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di Mekah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian,
innallaha adzina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dzan lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengizinkan kalian. Wa innama udzina li sa'atan min nahar. Dan sesungguhnya aku diizinkan pun hanya sesaat di waktu siang. Wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. Dan kesuciannya telah kembali sebagaimana kesuciannya kemarin. Falyuballighish syahidul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan hadis ini kepada yang tidak hadir. Faqila li Abi Syuraih. Kemudian dikatakan kepada Abu Syuraih. Kaumnya Abu Syuraih berkata kepada beliau, "Ma qala lak?" Apa yang diucapkan kepadamu? Yakni Amr bin Sa'id Ibnu Al-As. Dia berkata apa? Kemudian dia berkata, Amr bin Sa'id Ibn Al-As mengatakan, Ana a'lamu bidzalika minka ya Aba Syuraih. Aku lebih mengetahui hal tersebut daripada engkau wahai Aba Syuraih. Innal harama la yu'idhu asiyan. Sesungguhnya tanah suci haram tidak bisa melindungi orang yang bermaksiat. Wala faran bidam. Juga tidak melindungi orang yang lari karena darah. Wala faran bi kharbah, dan tidak melindungi orang yang lari karena berbuat jinayah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas sampai sampai faedah atau fikih yang ke-11, ya. Sampai fikih yang ke-11. Yang 11 sudah ya. Baik, sekarang fikih yang ke-12. Fikih yang ke-12. Disebutkan di sini annal imana billahi wal yaumil akhir aqwa radi'in antihaki maharimillahi ta'ala. Keimanan kepada Allah dan hari akhir, keimanan kepada Allah dan hari akhir pencegah yang paling kuat, pencegah yang paling kuat dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dari melakukan maksiat, hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk hari esok. Ini dalil bahwa beriman kepada Allah dan hari akhir adalah pencegah yang paling kuat dari melakukan maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis diambil dari mana? Di hadis diambil dari mana, ikhwan? Dari perkataan Abu Syuraih. Beliau mengatakan, "Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman wa la ya'dida biha syajaratan." Tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di tanah haram dan menebang pohon haram, pohon Mekah. Di sini beliau Abi Syuraih radhiyallahu anhu mengikatkan dan mengaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Dan dalilnya tadi surat Al-Hasyr juga ayat yang keberapa? Ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap jiwa, setiap kita memperhatikan, melihat
apa yang dilakukan untuk hari esok. Kita semua diperintahkan sama Allah untuk muhasabah, menghitung-hitung. Apakah kita di dunia ini banyak beramal dengan amal soleh atau sebaliknya? Apakah kita rajin ibadah atau sebaliknya? Apakah hari-hari kita yang kemarin diisi dengan amal soleh atau tidak? Ini muhasabah. Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin nanti mati dan ketemu sama Allah dan mempertanggungjawabkan semua amalannya, dia akan mempersiapkan itu semua. Dan itu bagian daripada takwa. Wal isti'dad li yaumir rahil, kata Ali bin Abi Thalib. Mempersiapkan diri menjumpai hari kematian. Jadi faedah yang ke-12 ini faedah yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis ini, bahwa keimanan kepada Allah dan hari akhir sesuatu yang paling kuat mencegah siapapun dari melakukan maksiat dan dosa. Kita ingat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, para sahabat dan kaum muslimin kuat keimanannya. Mereka mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pemimpinnya, rakyatnya pun demikian. Pemimpinnya apalagi? Masyarakat yang indah. Sampai kita tahu ulama bercerita tentang penjual susu, ibu-ibu penjual susu, hidupnya seadanya, miskin. Dia bilang ke putrinya, ya bnatah, ikhlitil labana bil ma'. Wahai putriku, campur ini susu dengan air biasa. Maksudnya supaya untung. Dapat banyak untung. Oplos. Ikhlitil labana bil ma'. Oplos. Lakukan oplosan. Karena oplos itu menguntungkan di dunia. Dengan mengoplos, orang dapat untung banyak tidak? Banyak. Oplos macam-macam. Beras juga dioplos zaman sekarang. Ya, subhanallah. Kata ibu ini, ya bnatah, ikhlitil labana bil ma'. Wahai putriku, campur ini susu dengan air biasa. Air biasa membahayakan tidak? Tidak membahayakan. Tapi tetap tidak boleh karena curang. Ikhlitil labana bil ma'. Kata putrinya, ya ummah, ala takhafina min Umar. Wahai ibuku, tidakkah ibu takut sama Umar? Tidakkah ibu takut sama Umar? Umar kasih larangan. Dan Umar ini khalifah yang jujur. Dan Masya Allah, di masa Umar tidak ada yang masuk pasar kecuali yang faqih tentang fikih muamalat. Diuji dulu orang mau masuk pasar itu. Ngerti enggak fikih muamalat? Nanti jangan-jangan melakukan riba. Kalau lulus masuk, enggak lulus enggak bisa. Sekarang orang di pasar kaum muslimin, antum tanya tentang riba enggak paham sama sekali. Ya. Umar bin Khattab, putrinya nanya ke ibunya, ya ummah, ala takhafina min Umar. Wahai ibu takut enggak sama Umar? Kata ibunya, ya bnatah, innaki fi mawdi'in la yaraki minhu Umar. Wahai putriku, engkau itu berada sekarang di sebuah tempat yang Umar enggak ngelihat. Umar enggak tahu. Apa kata putrinya? Ya ummah, in kana Umaru la yarana fa rabbu Umar yarana. Wahai ibuku, betul. Seandainya Umar enggak ngelihat, Rabbnya Umar, Allah Subhanahu wa taala lihat kita. Allah, Rabbnya Umar, lihat kita. Kita bukan lihat Umarnya. Tapi ingat ibu sama Allah. Allah itu Rabbnya Umar. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan Allah lihat. Lihat ikhwah, anak pemudi, wanita yang hidup seadanya bisa berkata demikian. Keluar dari keimanan yang kuat, enggak mau memakan makanan yang haram. Mereka tahu kullu lahmin
nabata an suhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang muncul karena gizinya dari yang haram lebih berhak dan lebih pantas untuk dibakar oleh api. Bahkan kita lihat wanita-wanita salaf itu berpesan kepada para suaminya, kami lebih siap lapar daripada kau memasukkan kepada kami makanan yang haram. Diwanti-wanti. Coba zaman sekarang, orang lebih suka dompetnya tebal, tapi nggak tahu dari mana. Orang lebih suka di ATM-nya, kartunya memiliki digit yang panjang, tapi entah dari mana. Tapi kaum salaf, subhanallah. Dari sini kita tahu, ikhwan yang Allah muliakan, iman penting. Apalah arti kemajuan? Apalah arti pembangunan tanpa iman dan takwa? Kalau tanpa iman dan takwa, semaju apapun mesti ada kemiskinan, mesti ada kelaparan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Antum lihat wanita ini, Umar mendengar tanpa sengaja. Singkatnya, Umar bertanya kepada salah satu putranya yang belum nikah, kemudian dinikahkan dengan wanita ini. Umar enggak menikahkan putranya dengan anak bangsawan, tidak. Tidak malu. Oh, saya kan khalifah, harusnya anak-anak saya nikah juga dengan bangsawan. Tidak, akhi. Umar mencarikan untuk putra-putrinya yang soleh, pasangan yang soleh. Dan soleh ini mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, apabila kita ingin memiliki keturunan yang soleh, solehah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita. Ibnul Jauzi dan para ulama menyebutkan di antara keturunan dari wanita yang solehah ini adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, al-khalifatul adil, khalifah yang adil, yang di masanya hampir tidak dijumpai orang yang siap menerima sedekah. Makmur hidupnya. Subhanallah. Jadi kemakmuran itu dengan dasar kesolehan, dengan dasar ketakwaan. Ya. Allah kan habarkan seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, apa kata Allah? La fatahna barakatin minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan curahkan keberkahan dari kami dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Ini asar kesolehan, pengaruh kesolehan, keberkahan kesolehan. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, enggak usah dipusing-pusingkan. Nanti anak saya gimana, keturunan saya gimana, anak saya gimana, cucu saya gimana kalau saya mati. Kita lihat pelajaran yang Allah berikan di surat Al-Kahfi ayat 82. Kita ingat ketika Nabi Musa mencari ilmu, bertemu sama Nabi Khidir alaihi wassalam. Kemudian singkat ceritanya, Nabi Musa berguru. Walaupun Nabi Musa, Masya Allah, ulul azmi, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan ulul azm. Tapi Nabi Musa memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khidir. Begitu juga kebalikannya. Nabi Khidir memiliki ilmu dengan ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi assalam. Dan dari segi ini kita juga ngambil pelajaran tentang tawadhu, penting dalam menuntut ilmu. Nabi Musa alaihissalam itu bersama Nabi Khidir, tapi dijanjikan atau diberikan syarat sama Nabi Khidir alaihissalam, jangan nanya macam-macam di perjalanan. Ketika jalan ada perahu dilubangi, protes, ya tidak. Ketika jalan lagi ada anak kecil dibunuh. Nabi Musa kan pemimpin, akhi. Pemimpin itu enggak bisa diam, tidak bisa diam kalau melihat sesuatu yang apa? Yang dilihatnya tidak sesuai dengan dirinya. Ini mungkaran ini. Langsung dia ngomong. Sampai yang ketiga, masuk ke sebuah kota penduduknya bakhil.
medit, koret, kedekut. Ya. Enggak mau kasih jamuan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir ingin meninggalkan kota itu, tapi sebelumnya ada sebuah rumah yang dindingnya mau roboh. Kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir. Dan Musa berkata, "Lawit takhatta 'alaihi ajra." Seandainya kau ambil upah dari mereka. "Hadza firaqu baini wa bainik." Kata Nabi Khidir. Ini perpisahan kita. Dah 3 kali selesai kan? Kemudian baru diceritakan kenapa perahu dilubangi, kenapa anak kecil dibunuh. Dan di surat Al-Kahfi ayat 82 Allah berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah." Adapun dinding yang mau roboh itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah. Kenapa ikhwah? Allah bilang wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding itu ada harta milik keduanya yang disimpan oleh ayahnya. Disimpan. Kalau roboh, kebuka itu harta itu. Diambil orang enggak? Diambil orang. Tapi Allah ingin jaga itu. Allah bilang di bawah dinding itu kanzul lahuma. Dan Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah. Ini yang harus kita ingat-ingat. Wa kana abuhuma salihah. Dan ayah dari kedua anak yatim ini adalah ayah yang soleh. Orang tua yang baik, yang soleh. Allah kasih tazkiyah akhi. Dan betul-betul soleh. Allah yang menyebutkan. Subhanallah. Allah puji. Allah tahu mana yang soleh, mana yang tidak soleh. Dan Allah katakan wa kana abuhuma salihah. Ayah dari kedua anak yatim ini adalah ayah yang soleh. Kenapa Allah sebutkan? Karena kesolehan ini ikhwanya Allah akan mendatangkan keberkahan, kebaikan. Dan berpengaruh kepada keluarganya. Wa kana abuhuma salihah. Wa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Dan Rabbmu ingin kedua anak yatim ini sampai dewasa kelak. Dijaga sama Allah. Allah inginkan dan dijaga anak yatim ini. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan langsung keduanya yang mengeluarkan hartanya rahmatan min rabbik, karena kasih sayang dari Rabbmu. Subhanallah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Wahai Musa, itu adalah tafsir, ta'wil, sesuatu yang kau tidak sanggup atasnya. Subhanallah. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ini pelajaran besar. Jadi kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada anak cucu, perbaiki diri. Tidak ada investasi terbaik untuk anak cucu melainkan investasi kesolehan orang tuanya. Perbaiki akidahnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki sholat, perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti sebagian orang yang ngasih harta banyak, mempersiapkan harta banyak, tapi dia lupa akan kesolehan dirinya. Dia lupa akan pendidikan anaknya. Dididik dengan agama. Dia didik agar anaknya dengan dunia dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Bukannya malah bermanfaat untuk diri orang tua, justru ketika orang tuanya masih dan sangat membutuhkan di kala tua, bukannya berbakti, ditaruh di panti jompo, akhi. Sakit-sakitan. Ditengok kadang setahun sekali, kadang juga tidak ditengok. Padahal orang tua ini inginnya nggak nyusahkan, mau dekat sama anak, dijauhkan sama anak itu. Bahkan banyak kejadian, orang tua meninggal, anaknya rebutan harta warisan, berantem.
sampai bunuh-bunuhan, putus tali silaturahim. Bahkan ayahnya, abahnya belum meninggal pun didoakan cepat mati, cepat meninggal. Kapan nih abah mati? Gak mati-mati ini. Ini anak durhaka. Tapi beda dengan orang tua yang soleh, ibu yang soleh, solehah maksud saya, bapak yang soleh. Lihat, wa kana abuhuma solihah. Ini penting sekali. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir ini yang membuat kita semangat untuk beramal soleh, membuat kita takut melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman juga Anda yakin banyak di antara antum yang masih capek sebenarnya pulang kerjaan langsung kemari untuk belajar, untuk thalabul ilm. Ya, di pagi hari sampai sore aktivitas, belum pulang ke rumah langsung ke sini ada. Ya, ada yang belum mandi juga. Baru naruh tasnya balik lagi kemari. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat sama antum, dan Allah angkat derajat antum, dan Allah jaga keluarga antum, dan Allah jadikan anak-anak antum menjadi anak yang soleh solehah. Ini faedah yang ke-12 ya. Faedah yang ke-13, tahrimul qatl wal qital fi Makkah. Tahrimul qatl wal qital fi Makkah. Haram hukumnya membunuh dan berperang di Mekah. Yang dimaksud adalah di tanah haram, ya. Yang dimaksud di tanah haram. Wa yustathna min dzalikal qatl mudafa'ah. Dan dikecualikan qatl artinya pembunuhan atau peperangan yang sifatnya pembelaan diri, ya, defensif. Kalau dalam rangka defensif, pertahanan, misalkan Mekah diserang, kita di situ boleh berperang, kita membela kehormatan Mekah sampai mati, mati di jalan Allah, ya tidak? Itu. Jadi kalau mudafa'ah dalam rangka defensif ini boleh, ya. Atau ada beberapa hal yang disebutkan di kitab fikih, ya, itu bisa kita baca di situ tentang hukum membunuh orang di Mekah dan berperang di Mekah. Faedah berikutnya yang ke-14, tahrimu qat'i syajari fi Makkah. Haram hukumnya memotong pohon, menebang pohon, cabut pohon di Mekah, di tanah haram. Di tanah haram itu ada batasnya, beberapa mil itu ya. Di sini tanda haram itu. Di situ tanda di mana tidak boleh bagi kita mencabut, menebang pohon-pohonan Mekah yang tumbuh sendiri. Wa yustathna min dzalika asy-syajarul ladzi gharasahul adamiyyu. Dikecualikan pohon yang ditanam oleh manusia. Jadi kalau kita yang nanam, ya, itu boleh dicabut. Tapi kalau itu pepohonan tumbuh sendiri, itu tidak boleh. Karena disebutkan di sini, ya, di hadis Ibnu Abbas, wala yu'dadu syajaruha, tidak boleh ditebang pohonnya. Nyanya kembali ke Mekah, ya, tidak boleh. Diidhofahkan di sini, disandarkan di Mekah, jadi enggak boleh, ya. Faedah yang ke-15, fikih yang ke-15, subutu ikhtisasin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'dil ahkam.
Hadis ini menetapkan tentang kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepemilikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus untuk sebagian hukum. Untuk sebagian apa? Hukum. Ini disebut dengan khosaisun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh umatnya. Ya. Diambil dari apa ya kawan? Diambil dari mana? Siapa yang tahu di hadis ini? Ya, bolehnya berperang. Enggak, bolehnya berperang di Mekah. Kan kata Abu Syureh, seandainya ada yang berdalil dengan keringanan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berperang di Mekah, untuk dia bolehnya berperang, katakan kepada kalian, katakan kepada mereka bahwa ini adalah diizinkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diizinkan oleh, dan Allah tidak mengizinkan kalian. Ya, ini menunjukkan kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti faedah yang ke-15 ini ada sedikit mirip dengan faedah yang ke-17. Kita baca dulu faedah yang ke-16. Jawazul qital fi Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'at al-fathi khasatan li'annahu istinqadhun laha minasyirki wa ahlihi. Bolehnya berperang di Mekah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus ketika di hari Fathu Mekah. Ini dia kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Istinqadhun laha minasyirki wa ahlihi. Membebaskan Mekah dari kesyirikan dan dari kaum musyrikin. Ini alasannya. Bersih Mekah dari kesyirikan. Subhanallah. Yang awalnya penuh dengan kesyirikan. Ya. Awalnya penuh dengan kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah itu ikhwan enggak petang-peteng. Di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tunggangannya itu tidak begini. Ya, enggak begini. Rasul nunduk masuk. Lihat, Rasul masuk kota Mekah ketika dimenangkan oleh Allah dengan menunduk masuknya itu. Dengan tunggangannya. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Satu persatu berhala yang di Mekah dipatahkan yang berjumlah 360 itu. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berbeda dengan para raja, para pembesar, komandan ketika memasuki negeri dan dia menangkan. Banyak melakukan kezaliman. Banyak menumpahkan darah dan dengan sombongnya berjalan seakan-akan dia adalah orang yang hebat dan kuat, enggak ada yang bisa menandinginya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dengan tunduk. Ya, antum baca sejarahnya, Masya Allah. Dan itulah komandan-komandan kaum muslimin, akhi. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan komandan kaum muslimin ketika menang sujud syukur. Bukan berpesta, minum arak. Kemudian pada menari para wanita-wanita. Tidak ada. Ya. Yang ke-17. Anna af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun yuktada bihi fiha, bahwa
Fa'af'al Nabi, af'al itu jamak dari fi'il, perbuatan-perbuatan Nabi. Merupakan hujjah yang wajib diikuti atau yang hendaknya diikuti. Karena ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Perbuatan-perbuatan Nabi itu hujjah. Af'al Nabi itu sallallahu alaihi wasallam hujjah yang diikuti. Jadi yang dilakukan sama Nabi kita ikuti. Hujjah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan yang baik. Kalau kita ingin mengambil contoh, kita ambillah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Jangan nyontoh pemain bola. Jangan nyontoh biduan, ya, bintang film. Jangan nyontoh orang barat, artis. Orang Islam ini sebagiannya kehilangan jati diri. Lebih suka mencontoh orang kafir, mencontoh pemain ini, pemain itu, artis ini, artis itu, dielu-elukan. Sampai kalau ketemu itu nangis-nangis. La haula wala quwata illa billah. Meniru-niru gaya rambutnya, meniru-meniru bicaranya, niru-niru amalnya ditiru. Padahal bukan contoh yang baik. Tapi contoh yang baik buat kita kaum muslimin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum melihat perjalanan para sahabat tuh, contoh Rasul. Abdullah bin Mas'ud persis gayanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamnya, ngomongnya dan seterusnya. Ibnu Umar itu gayanya gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti orang itu yang akan menyelamatkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul berjenggot, kita berjenggot. Rasulullah SAW pakai celana tidak isbal, kita tidak isbal. Ini sunnah. Dan ini mode yang kekal. Mode hakiki. Dan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu, ikhwan, tidak terombang-ambing dengan mode apapun. Kapanpun dan dimanapun. Ya itu aja. Ya, walaupun mungkin kainnya berbeda-beda. Tapi dia tidak akan isbal. Dia anceg kalau bahasa Jawanya itu. Tahu anceg? Iya. Ajeg. Ajeg. Jazakallah khairan. Ini bahasa yang ajib ini. Ajeg. Betul. Di pikirannya dan di hatinya Rasul. Dia mengutamakan Rasul dan Rasul. Dia rindu sama Rasul. Dan Rasul bilang, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Dia bersama sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan para sahabat Rasulullah SAW, Ali, dan yang lainnya. Al-mar'u ma'aman ahab. Jangan salah mencintai. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ajak. Celananya gitu-gitu aja. Ya enggak? Tidak terombang-ambing dengan mode. Dulu ikhwan, ya mungkin orang-orang di atas kita juga kan, Pak, kita juga mengalami itu. Dulu zamannya apa? Celana itu cut bray, ikut semua, cut bray semua. Ya tidak? Kemudian zaman bray cut,
ikut lagi berecut. Zaman cut-cut, ikut-ikutan. Tapi subhanallah ikuti sunnah, coba lihat. Ya. Tidak ada yang di bawah mata kaki. Karena dia tahu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Itu ajeg itu. Itulah umat Islam, akhi. Dan bangga dengan sunnah. Bangga. Ya. Dan menghidupkan sunnah itu indah. Antum lihat ya. Kawan-kawan kita yang berjenggot ganteng nggak, akhi? Tambah ganteng, akhi. Ya tidak? Masya Allah. Pantas enggak? Pantas kalau menurut sunnah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Lihat kata Allah. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap Allah wal yaumal akhir. Orang itu beriman dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Illa an yadulla dalilun ala ikhtisasihi biha fatathbutu al-khususiyatu. Ini faedah hampir sama dengan yang ke-15 di ujungnya kan? Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang kekhususannya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu khusus buat Rasul. Ada tidak kekhususan? Banyak, akhi, puluhan. Nah, dalam kesempatan ini Anda akan bahas itu. Bahas tentang kekhususan dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak diumumkan, ya, umatnya tidak ikut gitu. Ini kekhususan. Supaya kenapa kita bahas ini? Supaya kita tahu dan tidak salah-salah dalam melakukan perbuatan yang nantinya ini kekhususan Nabi gitu. Karena ada banyak orang nggak tahu. Seperti contohnya apa? Yang gamblang tapi nggak tahu. Orang nikah 9, ada nggak tuh? Ya, ada tuh, siapa tuh namanya? Nikah lebih dari 4. Padahal nikah lebih dari 4 itu kekhususan Nabi. Nanti kita akan bahas insyaallah taala ya setelah azan. Kalau enggak selesai kita lanjutkan. Kita thalabul ilmi santai ya, pelan-pelan aja. Yang penting rutin. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Kita akan bahas ikhwah tentang khasaisun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain umatnya. Kenapa kita harus memahami ini? Agar kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar, yang itu merupakan kekhususan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umatnya. Secara umum, apa yang dilakukan sama Nabi itu merupakan sunnah juga buat umatnya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, kita lihat dalil-dalil ini. Ya, yang pertama, ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bi jawazil wisal fi shaum. Yang pertama tentang puasa wisal. Puasa wisal. Dalilnya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwasilu, janganlah kalian melakukan puasa wisal. Kemudian para sahabat bertanya, innaka tuwasil ya Rasul, engkau melakukan puasa wisal.
Kemudian Rasul menjawab, lastu ka ahadim minkum. Aku tidak seperti kalian. Inni ut'amu wa usqa. Aku diberi makan, aku diberi minum. Au inni abitu ut'amu wa usqa. Atau beliau berkata, sesungguhnya aku bermalam, diberi makan dan diberi minum. Hadis ini riwayat Bukhari, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari beliau mengatakan, wastudilla bi majmu'i hadhihi al-ahadits ala anna al-wisal min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam wa ala anna ghairahu mamnu'un minhu illa ma waqa'a fihi tarkhisu min al-idzni fihi ila as-sahar. Dengan beberapa hadis maka diambil dalil bahwa wisol itu merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selain beliau dilarang untuk melakukan wisol. Hanya saja Nabi memberikan keringanan, memberikan izin kalau ada yang mau melakukan wisol boleh sampai sahur saja. Jadi puasanya dari fajar terus menahan diri, pas maghrib itu kita nggak buka, terus sampai sahur. Itu keringanan, rukhsah kalau mau melakukan apa? Wisal. Tidak boleh sampai hari berikutnya. Yang kedua, ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bil jam'i baina aktsara min arba'in niswah. Menikah lebih dari 4 wanita. Ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya tidak boleh lebih dari 4. 1 sampai 4 boleh. Kita lihat dalilnya dari Anas bin Malik. Ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidati minal laili wan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir istri-istrinya fi sa'atil wahidah, di 1 jam dari malam atau siangnya dan siangnya. Wa hunna 11, dan jumlah mereka kata Anas 11 istri. Kemudian qultu li Anas, aku berkata kepada Anas, awakana yutiquhu, apakah beliau sanggup? Qal, Anas menjawab, kunna nutahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Aku diberi kabar beliau diberi kekuatan seperti 30 orang laki-laki. Jadi beliau sangat kuat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id an Qatadah, kemudian Sa'id berkata dari Qatadah, inna Anasan haddatsahum, sesungguhnya Anas memberitakan kepada mereka tis'a niswah, Nabi punya istri 9. Ini menggilir 9 istri. Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, wa qad dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubayyinatu 'anillahi annahu la yajuz li ahadin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yajma'a baina aktsara min 4 niswah. Sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa tidak boleh bagi siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari 4 wanita. Poligami lebih dari 4 wanita. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa hadzal ladzi qalahu Syafi'i, dan yang dikatakan Syafi'i, kata Ibnu Katsir,
mujma'un alaihi bainal ulama. Itu telah disepakati antara ulama. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir di jilid pertama halaman 460. Kemudian yang ketiga, ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bi anna ainahu la tanamu wa la yanamu qalbuhu. Mata beliau dan hati beliau tidak tidur. Hadisnya dari Abi Salamah bin Abdurrahman, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana salatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Qalat, Aisyah menjawab, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaah." Beliau tidak menambah salat malamnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan dari lebih dari 11 rakaat. Yusalli 4 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan lagi tentang bagusnya salat dan tentang panjangnya salat beliau. Tsumma yusalli 3, kemudian salat 3. Faqultu, aku bertanya kepada Aisyah, Aisyah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tanamu qabla an tutir?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melakukan salat witir? Rasul menjawab, "Tanamu aini wala yanamu qalbi." Sebentar, tadi saya menyebutkan salah ya. Matanya enggak tidur. Matanya tidur, hatinya enggak tidur. Matanya tidur, hatinya tidak tidur. Kata Rasul, "Tanamu aini wala yanamu qalbi." Mataku tidur, sedangkan hatiku tidak tidur. Ini kekhususan dari Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, insyaallah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada sampai 24. Maaf 22 insyaallah. Ya 24, maaf. 24 kekhususan Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini merupakan faedah besar buat kita agar kita tahu gimana kekhususannya beliau. Ya. Dan ini pun salah satu keistimewaan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan dengannya Allah angkat derajat kita semua. Dan ana berpesan untuk diri sendiri dan jamaah sekalian untuk terus semangat menuntut ilmu, jangan kendor. Semangat dan semangat sampai Allah wafatkan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.